مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ananda dan para majelis guru rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kepada kita banyak kemudahan. Salah satunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hadir di tempat yang mulia ini untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita sadar bahwa kita semua dilahirkan dari rahim ibu kita tanpa mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu kita harus belajar, terutama belajar ilmu akidah, yang pada ilmu ini ada poin-poin penting. Kita tidak boleh untuk tidak tahu tentang poin-poin itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita kecintaan terhadap ilmu syar'i yang merupakan bekal untuk kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis amal solehnya. Sering kita katakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah untuk beribadah kepada Allah tanpa dasar, tanpa dalil. Tidak halal yang demikian. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ananda rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan membaca pelajaran rutin kita, yaitu membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala ahli syirki wal ilhad, karya Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan terakhir kita telah membacakan ucapan penulis hafizahullah yang berkenaan dengan nukilan dari Imamul Bukhari dan juga nukilan daripada Al-Munair rahimahumallah tentang harusnya seorang muslim untuk belajar terlebih dahulu, untuk berilmu terlebih dahulu, baru kemudian dibolehkan baginya untuk beramal soleh. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan perkataan penulis hafizahullah setelah beliau menerangkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari dan diposisikan di posisi yang paling teratas. Selanjutnya beliau hafizahullah mengatakan wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah falaisat mujarrada kalimatin tuqalu bil lisan. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Inilah yang menyebabkan ilmu akidah itu unggul nomor satu dibandingkan ilmu yang lainnya, karena salah satu pembahasan ilmu akidah itu adalah membahas la ilaha illallah, yang bukan sekedar kalimat untuk diucapkan semata. Karena untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sangat banyak, dan mayoritas bahkan kaum muslimin, kaum muslimat mampu untuk mengucapkannya. Bahkan ada yang mampu mengucapkannya 1000 kali dalam satu hari, bahkan lebih dari itu. Tetapi akankah mereka mendapatkan dampak positif
dari ucapan la ilaha illallah yang 1000 kali itu atau lebih? Jawabannya belum tentu. Karena kata penulis di sini, falaisat mujarrada kalimatin tuqalu bil lisan. Karena la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat yang hanya diucapkan dengan lisan. Iya kan? Kalau sekedar itu, niscaya kita yang hadir pada kesempatan kali ini mampu untuk mengucapkannya. Benar tidak? Ada yang tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah di antara yang hadir? Tidak. Tapi kita ingin la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan lisan semata, melainkan harus memberikan efek positif kepada diri kita. Mari kita lanjutkan apa yang beliau katakan. Ballaha madlulun wa ma'na wa muqtadha wa tajibu ma'rifatuha kullaha wal 'amalu biha zahiran wa batina walaha nawaqidun wa nawaqis wa la yattadih dzalika illa bit ta'allum. Garis bawahi dan simak baik-baik apa yang beliau ucapkan pada akhir paragraf ini. Beliau mengatakan ballaha madlul wa ma'na wa muqtadha. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sekedar kalimat yang diucap oleh lisan, melainkan kalimat itu punya madlul, punya sasaran, punya maksud, punya makna, dan punya konsekuensi. Serta wajib untuk mengetahui semua itu, madlulnya, maknanya, konsekuensinya, wajib untuk diketahui dan diamalkan secara zahir maupun batin. Ya, perhatikan baik-baik. La ilaha illallah punya madlul, punya sasaran, punya maksud, punya makna, dan punya konsekuensi. Bukan hanya sekedar ucapan lisan. Madlul, makna, dan konsekuensi itu wajib untuk diketahui dan diamalkan secara zahir maupun batin. Tidak hanya sampai di situ untuk urusan la ilaha illallah. Untuk urusan kalimat tauhid ini tidak hanya sampai di situ. Tetapi setelah kita mengucapkannya, kemudian mempelajarinya, dengan itu kita tahu madlulnya, maknanya, dan juga konsekuensinya. Kemudian kita dituntut untuk mengetahui nawaqiduha wa nawaqisuha. Apa-apa saja yang membatalkan, menghilangkan la ilaha illallah dari seorang mukmin dan seorang mukminah, dan apa pula yang mengurangi nilai la ilaha illallah tersebut. Maka ini kata beliau hafizahullah, wala yattadih dzalika illa bit ta'allum. Ini semua tidak akan jelas, tidak akan kita dapatkan kecuali bit ta'allum, dengan belajar. Oleh karenanya ananda rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana penjelasan yang terakhir kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu poin-poin dalam ilmu aqidah yang la yasa'u al-muslimu jahla. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk bodoh, untuk tidak tahu masalah-masalah ini. Apa itu masalahnya? Masalah madlul la ilaha illallah, ya, kemudian maknanya, kemudian konsekuensinya. Yang bawa catatan, catat baik-baik, ya, karena ini adalah poin yang tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Wajib artinya untuk kita ketahui. Apa itu? Selain ucapan la ilaha illallah, madlulnya, sasaran dari ucapan la ilaha illallah itu dan tujuannya, serta maknanya, kemudian konsekuensi daripada la ilaha illallah tersebut.
Setelah itu, poin yang wajib untuk kita ketahui juga dan tidak boleh bodoh kita untuk urusan ini, yaitu mengetahui pembatal-pembatal la ilaha illallah dan juga hal-hal yang dapat mengurangi nilai dari la ilaha illallah. Kenapa harus demikian? Kenapa? Mari kita lihat di lapangan, di praktek nyatanya. Dengan kita bertanya, apakah setiap muslim mengucapkan la ilaha illallah? Apakah setiap muslim, atau pernah enggak, sering enggak kita dengar orang Islam mengucapkan la ilaha illallah? Sering, bahkan bukan hanya pernah. Sekarang pertanyaan kedua, pahamkah mereka makna daripada la ilaha illallah? Belum tentu. Kalau mereka paham makna la ilaha illallah, ya, maka tidak akan pernah terjadi kesyirikan. Tidak akan ada orang-orang yang minta-minta kepada penghuni kubur, karena itu salah satu daripada pembatal la ilaha illallah. Berdoa meminta kepada penghuni kubur salah satu dari pembatal la ilaha illallah. Ada enggak orang yang melakukan demikian, meminta-minta kepada penghuni kubur? Jawabannya ada. Maka ini penting, sehingga para ulama mengatakan poin-poin yang kita sebutkan tadi adalah poin-poin yang la yasa'ul muslimu jahlahu. Tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengetahui poin-poin itu, yaitu madlul la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, kemudian konsekuensi atau muqtadha la ilaha illallah, kemudian nawaqid pembatal la ilaha illallah, dan nawaqis daripada la ilaha illallah, hal yang mengurangi nilai daripada la ilaha illallah. Selanjutnya kita pindah ke alinea yang kedua pada kesempatan yang mulia ini. Beliau hafizahullah mengatakan, walihadza yajibu ayyakuna li'ilmil aqidati as-sadarah bainal manahiji al-madrasiyati fi mukhtalifil marahil. Oleh karena kita tahu bahwa salah satu poin yang sangat penting dibahas dalam masalah akidah, maka wajib, kata beliau, an yakuna li ilmil aqidah as-sadarah bainal manahij al-madrasiyah. Ilmu akidah itu harus menjadi skala prioritas di dalam kurikulum sekolah atau pondok pesantren pada setiap jenjangnya. Yang SMP umpamanya diambil porsi yang cocok untuk SMP, yang SMA diambil porsi yang cocok untuk marhala ataupun jenjang SMA, dan begitu seterusnya. Artinya jangan sempat ada satu jenjang pendidikan, satu marhala itu tidak mempelajari akidah Islamiyah as-sahihah pada marhala itu, ya. Kenapa? Akan mengefek nanti, akan membuat efek buruk, sebagaimana nanti diterangkan oleh beliau hafizahullah. Mari kita lanjutkan apa yang beliau katakan di dalam paragraf ini. Wa an tu'ta minal hisasil yaumiyati al-adad al-kafi wa yakhtaru laha al-mudarrisun al-akfa wa ayyurakkiza 'alaiha fin najahi war rusub. Lanjut beliau hafizahullah, maka seyogyanya diberikan al-hisas al-yaumiyah. Apa itu namanya? Mata pelajaran yang cukup untuk keseharian, untuk per pekan, yaitu mata pelajaran akidah.
Kemudian setelah disusun kurikulumnya, diletakkan umpamanya belajar akidah Islamiyah itu tiap hari sekali pertemuan, durasinya 45 menit umpamanya. Maka yakhtar laha al-mudarrisun al-akfa. Dipilih guru-guru yang memang mampu untuk mengampu mata pelajaran al-aqidah al-islamiyah tersebut, dan kemudian menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya seorang murid tersebut. Setelah tadi kurikulumnya ditentukan, diberikan porsi yang cukup di dalam 1 pekan, kemudian juga ditunjuk guru-guru yang mumpuni untuk mengajar akidah Islamiyah. Setelah itu baru dijadikan mapel akidah al-Islamiyah ini standar untuk siswa tersebut berhasil atau tidak, bahkan naik atau tinggal kelas, an-najah war rusub, dia berhasil atau rosib atau gagal. Ya, ini sungguh sangat layak sekali, karena tadi kekeliruan dalam masalah akidah dapat membuat seorang muslim keluar dari agamanya. Ya, perhatikan baik-baik. Hari ini mungkin antum banyak yang cuek, aduh akidah lagi. Tapi kelak ketika antum dewasa, usia mulai tua, baru balik arah. Dulu saya pernah mendengar, mempelajari akidah Islamiyah, disebutkan begini begitu, tetapi sekarang saya lupa di mana saya akan mencari. Waktu belajar saya sibuk musik teman, ngobrol sana ngobrol sini. Apa boleh buat? Waktu tidak cukup lagi, karena harus mengasuh ini, harus menangani itu, harus bekerja. Tidak ada masa lagi untuk belajar. Akhirnya hanya sekedar la ilaha illallah, mempelajari madlulnya, maknanya dan konsekuensinya, serta hal-hal yang dapat menguranginya dan membatalkannya pun tidak dikuasai seumur hidup. Alangkah menderitanya orang seperti ini. Maka ananda rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sering nasihatkan kepada para tulabul ilmi, para pelajar. Mereka harus sadar bahwa sekaranglah porsinya waktu yang tepat untuk belajar. Sekarang waktu yang tepat untuk belajar. Jangan disia-siakan. Kalian akan percaya perkataan ini kalau waktu itu sudah berlalu dari kalian. Ya, camkan ini baik-baik. Antum akan menyesal kalau menyia-nyiakan masa ini. Diberikan waktu, didatangkan guru, dimatangkan kurikulum, subhanallah. Ini kan luar biasa. Di zaman dulu, di zaman nenek kita mungkin, mau belajar, gurunya ada, buku pula tidak ada. Ya kan? Tiba buku ada, guru tidak datang. Tiba buku dan guru ada, hujan turun. Banyak sekali halangan mereka untuk belajar. Lah kita hari ini didatangkan guru, ditetapkan kurikulum, disediakan tempat, datang tapi ribut. Iya kan? Benar ini? Datang tapi ribut. Ya, tolong, kita hanya 45 menit atau 50 menit. Tapi kita harap dengan 45 atau 50 menit ini kita mendapatkan pelajaran yang banyak. Ya. Ananda semuanya, perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh beliau, hafizahullah. Wa hadza khilafu ma alaihi ghalibu waqi'id dirasat al-manhajiyyah al-yawm. Fa inna ilma al-aqidati fil ghalibi la yuhdha aw la yahdha bil ihtimami fi tilka ad-dirasat mimma yukhsha min waraihi an yansha'a jilun yajhalul aqidata as-sahihah fayastasir
asyirkiyat wal bid'ah wal khurafat wa ya'tabiruha min al aqidah li'annahu wajada an-nas 'alaiha wa lam ya'rifu butlanaha. Perhatikan baik-baik. Dan apa yang diusulkan oleh beliau tadi, hafizahullah, dari mulai ditetapkan kurikulum perjenjang, diberikan waktu yang cukup untuk belajar akidah, kemudian didatangkan guru yang mampu untuk mengampuh mapel akidah tersebut, dan beliau katakan, dan ini sangat berselisih dan bertentangan pada mayoritas atau pada beberapa lembaga pendidikan, ya. Waqi'u ad-dirasat al-manhajiyah al-yaum, pada pendidikan pada zaman sekarang sangat berseberangan sekali apa yang beliau utarakan dengan pendidikan yang ada di zaman sekarang, di mana ilmu akidah tidak mendapat perhatian yang cukup, dan ini akan menjadi suatu kekhawatiran yang besar, di mana anyan sya'ajilun, akan tumbuh sebuah generasi yajhalul aqidata as-sahihah, yang generasi itu tidak mengetahui akidah yang sahihah. Perhatikan baik-baik, ungkapan beliau ini dalam sekali dan tamparan keras untuk kita semua, ya, tamparan keras untuk kita semua. Kenapa? Mayoritas sekolah-sekolah yang kita ketahui, ya, mungkin salah satunya adalah sekolah kita ini telah menetapkan mapel akidah dan porsinya cukup, guru-gurunya juga memumpuni, tetapi kita selaku murid-muridnya tidak mendapatkan banyak manfaat dari akidah sahihah yang dijelaskan oleh guru kita. Kenapa? Karena minat kita yang kurang. Ketika dijelaskan materi akidah, kita merasa cuek saja, ya. Ini berbahaya sekali. Kata beliau, akan yansha'u jilun yajhalul aqidah as-sahihah, akan timbul generasi yang mereka bodoh dan tidak memahami akidah yang benar. Apa akibatnya? Maka akan tersebar kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat yang mereka, yang generasi bodoh akan akidah tadi, menganggap itulah akidah yang benar, ya. Dia lihat orang minta-minta di kuburan pada awal Ramadan umpamanya, karena dia tidak tahu tentang suatu yang benar dalam masalah ini, padahal masalah ini mendasar sekali, ya. Dari mana kita tahu mendasar sekali? Karena masalah ini berseberangan dengan la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah, yang patut diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah, ya, dan doa ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu dia berikan kepada si mayit dengan dia minta-minta kepada si mayit, ya. Karena dia tidak tahu, dia tidak pernah ikut belajar akidah sahihah, atau dia pernah ikut tapi dia nggak perhatian, maka dia anggap itu adalah agama. Padahal tindakan itu beresiko mengeluarkan seorang dari agama Islam, ya. Hati-hati dalam masalah akidah as-sahihah. Hati-hati sekali, ya, terhadap hal-hal yang dapat membatalkan, menghilangkan akidah as-sahihah. Ya, generasi yang tidak mengetahui akidah yang benar, mereka akan menganggap kesyirikan adalah ritual agama. Kemudian menganggap kebid'ahan adalah sesuatu yang menambah pahala. Dan mereka menilai khurafat bagian daripada syariat Islam. Kenapa demikian?
li'annahu wajadan nas 'alaiha wa lam ya'rifu butlanaha. Karena dia lihat banyak kok yang melakukan. Nenek saya melakukannya, maaf, orang tua saya juga melakukannya. Berarti ini adalah akidah yang benar dalam agama. Padahal tidak. Sejak kapan agama Islam mengatakan, menyatakan ikutilah orang-orang yang banyak, niscaya kamu selamat? Enggak ada. Yang ada Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan kalian ikuti kebanyakan manusia yang niscaya akan menyesatkan diri kalian. Ya. Yang kita ikuti adalah dalil, bukan praktek kebanyakan manusia. Anana rahimani wa rahimakumullah, wa lihadza qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, yushiku an tunqadha ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliyah. Oleh karena itu ada ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang bunyinya sebagai berikut. Yushiku an tunqad, dikhawatirkan tali Islam akan terurai seutas demi seutas jika ada nasya'a, orang yang tumbuh dalam Islam tidak mengetahui perkara jahiliyah, tidak mengetahui kesesatan. Ini mengingatkan kita kepada hadis yang sering kita ulangi, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menuturkan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani fihi. Para sahabat mayoritasnya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku bertanya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Mengapa? Yushiku an yudrikani fi, ya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani fi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk karena aku khawatir terjatuh di dalam hal-hal buruk tadi. Nah, ini selaras dengan apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Tali Islam akan genting jika generasi Islam, jika pemuda yang letoy, nggak tahu akidah Islamiyah atau tidak mau tahu tentang akidah Islamiyah, maka Islam akan roboh. Apakah mungkin, Ustaz bertanya kepada antum semua, apakah mungkin mempersatukan kaum muslimin di atas perbedaan akidah? Mungkin tidak. Ya mungkin. Kita lihat betapa berhasilnya Nabi SAW menyatukan muhajirin dan ansor yang tipikalnya berbeda. Ya, tipikalnya berbeda. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang hidup di Mekah. Mekah dikenal dengan kota tempat perdagangan. Di situ para tajir dan para pedagang-pedagang berniaga, mengambil bekal, berbelanja. Adapun di Madinah adalah tempat di mana mayoritas penduduknya bertani yang relatif penyabar, penolong. Kenapa? Kalau kita berdagang, ya kan, biasanya kita beli barang harganya Rp1.000, kalau bisa barang ini laku besok pagi, ya kan, menjadi ya minimal Rp2.000 atau Rp1.500. Artinya pedagang ingin keuntungan yang instan dan cepat, ya kan.
Berbeda dengan orang yang bercocok tanam. Nggak mungkin dia nanam pisang hari ini, besok pisangnya berbuah. Nggak mungkin. Itu hanya ada di dunia kartun, ya nggak? Di dunia nyata itu nggak ada. Maka ini dua tipikal yang sangat berbeda. Dengan apa Nabi SAW mempersatukan mereka? Dengan kesamaan akidah. Antum teriak-teriak persatuan di atas akidah yang compang-camping, nggak mungkin, mustahil, capek, habis energi antum. Maka pelajari baik-baik akidah Islamiyah, kelak antum menjadi pemersatu umat. Ya, pelajari baik-baik. Satukan umat ini di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan di atas pemahaman para salafus saleh. Jangan satukan mereka di atas kepentingan mereka masing-masing. Kebetulan ini suka bola kaki, ini suka bola kaki. Akhirnya ada komunitas pecinta bola kaki. Komunitas pecinta bola kaki ini tidak menyukai komunitas yang hobi naik sepeda. Hobinya berbeda. Ya. Kalaupun mereka bisa disatukan, maka itu persatuan yang semu, yang tidak kuat, ya, yang tidak akan mungkin sekuat persatuan Muhajirin dan Ansor. Naam. Kita lanjut. Beliau hafizahullah mengatakan, wa hadza yajibu ikhtiyar al-kutub as-sahihah. Yajibu ikhtiyar al-kutub as-sahihah as-salimah allati ulifat ala madhhabis salafis salih wa ahlu sunnati wal jamaah wal mutabaqati lil kitabi was sunnati fatuqarriru ala tullab wa tustab'ad al kutub al mukhalifa liman hajis salaf ka kutubil asy'ariyati wal mu'tazilati wal jahmiyati wa sairil firaqid dhallati an manhajis salaf. Tutup beliau pada alinea berikut ini, oleh karena itu wajib untuk memilih kitab-kitab yang sahihah, yang selamat dari segala pelencengan-pelencengan dalam masalah akidah, dari segala kekeliruan-kekeliruan di dalam masalah akidah yang ditulis berdasarkan madhab as-salafus salih, ya, dan juga berdasarkan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dipilih, tuqarrir ala tullab, dijadikan kurikulum yang dipelajari oleh para penuntut ilmu, para santri atau siswa. Dan jauhilah kitab-kitab yang menyelisihi manhaj ahlu sunnah, seperti kitabnya Asy'ariyah, Mu'tazilah dengan Jahmiyah, dan juga firqah sesat lainnya yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Ananda rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Ustadz mau tanya, apa itu manhaj salaf? Ada yang bisa jawab? Apa itu manhaj salaf? Berdiri. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu manhaj salaf? Kelas 9 mana kelas 9? Kelas 9. Apa itu manhaj salaf? Aliran sesat. Allah yahdik. Apa itu manhaj salaf? Nggak ada yang tahu? Nah, berdiri. Apa itu manhaj salaf? Salaf adalah manhaj yang berpegang dalam manhaj salaf adalah manhaj yang berpegang dalam perkataan salaf.
terdahulu. Iya. Kurang tepat ya jawabannya, tapi karena keberaniannya Ustadz kasih hadiah. Ya, karena dia berani. Betul. Ya. Ada yang bisa menjawab? Maka simak baik-baik. Manhaj salaf adalah metode. Manhaj itu metode. As-salaf orang terdahulu. Perhatikan baik-baik. Ya. Manhaj artinya metode, as-salaf artinya orang terdahulu. Berarti mengikuti metode orang terdahulu. Manhaj jelas secara bahasa adalah metode. As-salaf juga jelas adalah orang-orang terdahulu. Yang kita ikuti adalah metode orang terdahulu. Tetapi tidak semua orang terdahulu harus kita ikuti metode mereka. Ini siapa yang di dekat tiang? Antum, coba berdiri. Coba yang pakai peci hitam. Antum. Berdiri. Yang ini ya. Itu. Coba apa tadi Ustadz katakan? Manhaj dan salaf. Apa yang antum dengar? Yang jelas manhaj itu bukan gorengan. Apa itu manhaj? Apa? Yang lain diam. Ya, tolong yang lain diam. Apa itu manhaj? Pertanyaannya dirubah. Suara ini sampai enggak ke antum? Sampai? Dengar enggak tadi? Yakin? Baik, apa itu manhaj? Manhaj adalah metode. As-salaf apa? Tolong ditransfer suaranya. Antum besar badannya tapi suaranya kok kecil. As-salaf maknanya apa? Enggak dengar Ustaz, maaf. Apa katanya? Yang terdahulu. Antum namanya siapa? Kelas? Mudah-mudahan Ustaz ingat untuk bawa hadiah untuk antum ya. Silakan duduk. Ya setidaknya dia bersalah, dia bertanggung jawab. Iya kan? Iya enggak? Antum bersalah enggak tadi? Bersalah enggak? Bersalah. Tapi dia bertanggung jawab. Ini gentle. Ya kan? Nah, ingatkan ya. Mudah-mudahan Ustaz ingat ya. Membawa hadiah. Dan kalau hadir biasanya Ustadz Dodi yang WA Ustadz jadwal pada setiap Kamisnya, tolong diingatkan Ustadz Dodi ya kalau hadir Ustadz Dodi untuk dibawakan parfum. Siapa tadi nama antum? Kelas 8B. Nama kok suara antum kecil akhi? 8B ya. Tolong diingatkan. Taib. Barakallahu fikum jami'an. Kita kembali kepada manhaj dan as-salaf. Manhaj adalah metode dan salaf adalah orang terdahulu. Tapi catat baik-baik, tidak semua orang terdahulu boleh untuk kita ikuti. Karena Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya juga hidup di masa dahulu. Dan boleh enggak kita ikuti mereka? Jawabannya tidak. Ya. Makanya para ulama menyambung kata tadi, manhaj as-salaf as-salih.
manhajnya salaf yang orang-orang terdahulu, tetapi hanya yang soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas Islam ini diikuti cara beragamanya mereka. Apa yang kita ikuti? Cara beragama mereka. Kalau cara kehidupan duniawi mereka dari sisi pekerjaan, penghasilan, boleh untuk kita ikuti? Boleh-boleh saja, tapi tidak harus. Kenapa? Karena mereka umpamanya kalau berhaji naik onta atau naik kuda. Kita nggak harus kita pergi ke tanah suci Mekah naik onta atau kuda. Boleh bagi kita untuk naik pesawat. Tetapi untuk urusan agama, kita harus kembalikan sesuai dengan pemahaman mereka. Untuk urusan dunia, kita dibolehkan berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya. Fahimtum jami'an? Paham tidak? Minimal hari ini antum paham poin terakhir yang Ustadz sampaikan. Ya. Nah, ini siapa ini? Yang peci hitam. Ini nih pakai kopiah hitam. Maaf, antum jangan sembunyi. Nah, coba berdiri. Coba berdiri. Ayo, kelas berapa ini? 7B. Apa yang antum simpulkan coba? Antum bawa alat tulis? Mana? Ada menulis? Enggak. Hafalannya kuat? Enggak. Apa yang antum punya? Apa yang antum punya? Coba simpulkan pernyataan terakhir atau keterangan terakhir tadi. Coba. Apa yang antum dengar? Kalimat terakhir yang antum dengar apa? Lupa apa ngantuk? Nah, di kesempatan berikutnya tolong fokus, ya. Bisa kan? Antum janji loh. Ya. Barakallahu fiik. Silakan duduk. Ananda rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tunggu, jangan tunggu dulu.